Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Prayoga Syahputra di sini. Saya akan menjelaskan tentang apps yang baru saja saya buat. Yang isinya itu sebenarnya simple aja. Ada berupa login, CRUD 2 tabel dan juga API dari CRUD tersebut atau REST API-nya. Oke, langsung aja di sini. Saya punya project Laravel, lebih tepatnya dibuat pakai Laravel karena memang requirementnya Laravel ya. Sebenarnya nggak cuma Laravel framework di dunia ini, masih banyak seperti Express dan bahkan Django yang bisa se-powerful Laravel juga. Oke, di sini saya memiliki fitur login dan juga register ya, udah sering kalian lihat lah di beberapa website, cuman ini belum saya nyalain sepertinya. Bentar, kita nyalain dulu. Oke, dan ya seperti biasa sih sebenarnya login Laravel nih saya nggak buat natif karena memang ada yang lebih bagus, karena ada Breeze juga udah dibikinin apa tampilan depannya atau front endnya, dan juga udah dibikinin logic alurnya. Tapi untuk Breeze sendiri kita bisa lihat dari sini, kita bisa lihat dari rootsnya. Dia kan ngambil dari require out.php nih, diambil dari sini. Nah di sini tuh dibikinin kayak register, login dan sebagainya. Sebenarnya kalau untuk Breeze sendiri masih bisa dibaca gitu, dan masih bisa kita ubah-ubah lah intinya. Ada di out sini, dan ya ini semua. Untuk yang store ini untuk login, jadi dia nge-generate session ya kayak biasalah seperti out pada biasanya, dia nge-generate session. Oh ya, di sini ada yang mau saya jelasin, kan ada session, ada cookie ya. Kalau kalian tahu bedanya session dan cookie itu ya, kalau session itu disimpannya atau di store-nya ke dalam sistem app kalian. Seperti di sini kalau di Laravel itu ada di storage, framework, session. Ada di sini. Sessionnya tuh di store ke sini. Sedangkan cookie itu di store-nya ke dalam website kalian atau disimpannya ke dalam website kalian. Begitu aja sih sebenarnya. Nah, dan ada juga yang lain, register dan anything about this. Nah, kalau destroy ini ya jelas kita ngapus cookie-nya dan balikan dia ke root ini root path lah gitu. Di sini pun ada register, ya simple lah, segampang ini. Oke, lalu kita akan coba register dulu aja. Ini saya agak lupa juga sama akun register. Nah, dia langsung di redirect atau dikembalikan ke /dashboard karena dia udah login. Kalau kita belum login nih nggak akan bisa, dia bakal ditendang terus tuh ke login, karena memang di sini di web.php tadi kita udah pasang middleware out, lebih tepatnya bawaan dari Laravel. Sebenarnya kita bisa bikin sendiri sih, if authenticated atau if out check pakai negasi itu nanti dibalikin, itu sebenarnya bisa juga, cuman karena memang udah disediain jadi ya kenapa nggak dipakai gitu. Nah di sini seperti biasa ada dua CRUD, lebih tepatnya ada orders dan juga ada items di sini. Nah, misal simpelnya adalah kita bikin order, misalkan order dengan code. Jadi di sini saya bikin one to many relationship antara dua table ya. Di antaranya tabel order dan juga tabel items. Jadi intinya adalah order ini memiliki banyak items. Simpelnya seperti itu sih. Ini berguna di marketplace nantinya. Tapi karena memang ini saya nggak ngebuat all of the application, jadi saya cuma bikin relasi antar tabelnya aja gitu. Nah, ini misalkan saya buat order kodenya itu K2PSSS misalkan, dan di sini kita save change ya, order berhasil ditambahkan. Dan ya di sini kalau kita update ya seperti biasa, cuman bedanya adalah saya di sini menggunakan teknik SPA. Artinya single page application, dimana semua yang terjadi di dalam CRUD ini
tidak berpindah page. Jadi misalkan kita update di sini, itu isinya berubah, dan kita update di sini isinya pun berubah. Jadi di page yang sama, cuma bisa ngelakuin 4 action tersebut: delete, update, dan juga create. Saya main modal di sini karena memang lebih gampang gitu sih. Jadi cuma satu di sini tuh, di viewsnya itu cuma satu, nggak perlu banyak kan. Masa harus ada create order.blade.php nanti kalau misalkan nggak spa, terus ada update order.blade.php dan sebagainya. Itu kan terlalu ngabisin tempat kalau menurut saya. Jadi mendingan satu, dan itu bisa mencakup semua kalau untuk sekedar hanya kecuali kalau memang ada kebutuhan lainnya gitu. Nah di sini seperti yang tadi udah bisa diupdate kan, udah bisa di-create, dan untuk delete nanti aja mungkin ya, atau delete aja sekaligus. Oke, kita delete aja. Nah, udah bisa delete seperti biasa. Kita masuk ke sini dan lihat di sini itemnya itu memiliki ID. Jadi konsep di relationship saya itu, kalau dia ngeklik dari sini, otomatis ID-nya ini dia udah nge-distract bahwa ID ini punyanya dia. Jadi kalau kita ngeklik di sini, otomatis kita bikin buat order kodenya yang tadi gitu, misalnya itu bikinnya. Nah ini tuh bakal dibikin sesuai dengan order kode yang tadi kita klik, atau yang ID-nya 5. Tapi kalau kita bikinnya dari sini, kalau kita ngeklik ini nih, lalu kita create, otomatis dia minta ini order ID. Sorry, ini belum diganti sama saya kelupaan. Nah bisa kita bikin Oke, sebenarnya di sini ada error ya. Langsung kita benahin aja. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang error handling sekaligus. Jadi, kalau yang tadi itu error di backend, dan sebenarnya kalau kita bekerja sama dalam tim, entah itu front end dan back end, ya nggak boleh itu dilakukan. Karena memang harus ada return yang bisa dibaca oleh si user atau si front end lah kalau misalnya kita bekerja sama. Oke, tadi kenapa nggak bisa? Intinya adalah karena tadi si item itu nggak nerima store dari si request. Oke, jadi dia bakal masuk sini, dia bakal masuk order ID, dan ya tinggal kita coba tarik di order sini. Jangan di item ya. Kalau gate dia ada, belum dikasih nama sebenarnya. Mohon banget. Oh iya, dan saya agak lupa juga, saya belum kasih session sebenarnya. Saya belum kasih message. Bentar. Sebentar. Oke. Saya biasanya message itu nggak pakai hard message, jadi saya pakainya sweet alert biasanya. Karena memang lebih enak juga, dan saya udah bikin beberapa kode untuk config-nya di Laravel sendiri, karena saya sering ngerjain project Laravel juga. Jadi saya punya template khusus yang saya sediain sendiri gitu. Soal di sini kita ambil aja salah satu, mungkin di sini base. Dan kita ambil ininya aja sih, sessionnya aja. Kita coba lihat di base kita. Oh, udah ada ternyata. sorry. Saya nggak ini, nggak ngeliat ada itu. Oke, lalu kita akan klik seperti tadi ya, udah bisa, dan udah ada message juga. Tapi kalau misalkan kita ada error, misalkan ini nggak diisi salah satu, misal nah dia ada error seperti ini, tapi ini salah.
Kenapa? Karena saya di sini ada respon, seharusnya respon back ya. Mohon maaf juga ini. Di sini kita akan cek dulu. Nah, juga sekaligus saya ngejelasin tentang alur error handling ya. Jadi di sini kita akan ganti jadi redirect. Ini kayaknya kenyambung sama API ini. Back with nice, seperti itu. Misalnya seperti itu. Oke, belum kasih huruf seperti ini sini. Nah, ini dia, ada kan? Nah, cuman yang jadi masalah adalah di sini nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada status. Kita tambah status buat ada ikonnya. Terus error gitu. Maka saat kita bikin tapi ada yang kurang, misalkan price-nya, maka dia akan seperti ini. Dan ini udah bagus banget. Nah ya seperti itulah sebenarnya CRUD biasanya, karena memang ya biasanya seperti itu. Oh ya, ini belum update-nya belum dicoba ya, kita coba aja update-nya. Oh iya, ada saya juga bakal jelasin spa di sini ya. Mohon maaf sekaligus aja ya guys ya. Di sini kita langsung ambil modal. Jadi kita punya namanya modal ini. Modal ini ya simpelnya buat kita jadikan sebagai spa application. Oke, di sini kita punya item dan ya di sini saya akan pasang dia. Nah, otomatis dia akan membuka modal ini. Cuman ini masih salah karena memang value editnya itu dari si button. Nah, ini dia item submit. Nah, cuman kan dia nggak punya order ID, dia punyanya itu name dan juga yang lainnya gitu. Nah, perlu diketahui sebenarnya di Laravel ini kan ada yang namanya konsep MVC ya. Jadi selain kalau di front end kita nerapin single page application seperti kayak React, Vue dan sebagainya, di back end kita punya konsep-konsep logical programming juga kayak MVC, model view controller. Nanti juga ada yang namanya MVVP atau model view presenter atau MVVM Flutter tuh, model view model, dan masih banyak yang lainnya. Tapi ya kita di sini hanya merujuk kepada MVC karena kita pakai Laravel juga kan. Jadi kalau bisa dijelasin, MVC itu adalah sebuah konsep yang misahin antara model, controller dan view. Simpelnya adalah model itu code atau baris code yang berhubungan langsung dengan database seperti ini. Seperti ini ya, simple. Kalau di Laravel itu memang dipersingkat. Kalau di Laravel ada yang namanya protected variable, ada protected table, ada protected guarded, dan banyak yang lainnya, tapi itu yang biasa dipakai. Nah, kalau kita bikin model yang namanya item, otomatis dia merujuk kepada plural data atau plural table. Jadi dia bakal nyari yang namanya items. Nah, kalau misalkan namanya berbeda ya kita tambah di sini protected table and kita define gitu. Nama tablenya apa gitu. Tapi karena kita udah pakai plural table ya nggak perlu juga. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Saya belum update, sorry. Kita akan update ini. Kita bakal bikin secepat mungkin ya, mohon maaf di sini. Saya agak lama karena memang pakai ini ya, pakai keyboard yang rada-rada. Sebenarnya keyboard saya udah bolong-bolong ini ya guys. Name, and for this name, and for this is price, and then like this, and then is for this category quantity. And kita jangan lupa kita cek juga ini benar item must update. Oke, benar, ID. Jangan lupa cek di sini juga dengan, nah ini nggak usah di-update sebenarnya. Oke, kita coba refresh dan kita update. Oh, dia nggak masuk karena
karena si dia nyari ini nih, nyari update model. Wait. Oh, karena model kontennya ya. Bentar. Oke, kita coba base lagi. Sebenarnya ini update-nya, nah ini nggak kita bawa. Jadi kayak dia tuh tabrakan gitu. Cos. Oke, wait is karena memang nggak ditambahin kali ya. Nah, dollar is not defined karena kita masangnya di bawah script. Sorry. Saya sini bikin guild lagi aja. Yes. Section and for this transaction. Oh iya, nah ini juga bisa saya jelasin sekaligus. Jadi di Laravel itu ada namanya templating engine. Memang dia itu kayak simpelnya kita bisa nge-extend beberapa view tanpa ngeulang view tersebut. Karena saya suka banget sama yang namanya konsep dry don't repeat ourselves. Jadi kalau misalkan codingan sama ya ngapain diulang gitu. Sama halnya kayak kita bikin function dan sebagainya kan buat itu. Oke, kita cobain langsung. Oh, price nya nggak masuk. What the price is not in for this insert. Oke, kita coba refresh. Oke. Oh, karena nggak ada value nya. Sorry ya, ini udah malam, udah jam 1 lagi. Tapi kita ya santai aja lah karena waktu masih panjang. Nah, kita coba gini aja dan ya dia pasti ada isinya. Saat kita rubah source jadi source maka akan sukses dan seperti ini. Itulah penjelasan tentang routing biasa pada Laravel ya, sekaligus saya jelasin sepanjang juga karena memang tadi belum dibuat ternyata. Dan ya mungkin cukup ya untuk segitu. Di sini patternnya ya tadi saya udah jelasin juga, patternnya itu MVC tapi di sini ada roots. Jadi dari misalkan di access store ya, store itu otomatis ke order controller, ke ngambil sini dan cari yang namanya function store. Di function store kita validate dulu, kalau nggak validate ya return ya. Kalau misalkan udah validate maka kita panggil order atau model sini untuk masukin datanya. Ini namanya adalah Eloquent. Jadi ada juga di selain Eloquent ada juga langsung DB gini aja. Ini sebenarnya lebih singkat karena kita nggak harus bikin model, tapi karena kita menerapkan konsep MVC makanya kita pindahin ke model tersebut. Oke, itu untuk MVC. Dan dan pemilihan data mungkin udah tadi. Implementasi implementasi error handling seperti yang tadi saya bilang. Ini validator itu error handling ya, error handling yang simple sebenarnya. Error handling yang lain tuh kayak zero division, kalau misalkan sesuatu dibagi zero dan sebagainya. Sebenarnya error handling itu bisa kita atasi dengan try and catch aja sih, sesimpel ini. Jadi kita coba sesuatu, kalau ada error di tengah jalan kita catch atau kita tangkap dan kita return apapun terserah, asal jangan kita return error raw atau error mentahnya gitu. Oke, kita masuk ke dalam API aja ya langsung biar nggak terlalu lama dan nggak terlalu panjang juga videonya. Oke, di sini saya tadi punya yang namanya siapa tadi? Kayaknya saya register ulang aja ya. Saya register ulang di sini. Kita akan register ulang dengan data-data ini. Oke, pasti pasti ya kita butuh apa aja kita lihat aja langsung di API. Saya udah bikin out controllernya sekaligus karena memang API itu nggak bisa nyimpen session, jadi kita pakai token sebagai gantinya. Di API itu ada beberapa authentication type JWT atau
mungkin SSO dan seterusnya. Tapi ya biasa dipakai di sini ya JWT. Saya pakainya adalah pakai Sanctum biar lebih gampang kalau di Laravel itu ada yang namanya Sanctum ya. Oke, maybe misalkan aja emailnya kita pasang satu kita yoga19@gmail.com. dan for this apa lagi ada butuhkan passwordnya adalah Shinigami, dan habis kita akan ubah jadi son dan kita set. Oke, kita udah ada, langsung ada akses tokennya dan dikasih bearer ya sebenarnya kayak konsep JWT biasa sih. Saat kita masuk, kita generate token ke dalam database. Kita akan kasih juga sekaligus gambaran ininya tentang ini. Biar kegambar gitu, maksudnya apa yang disimpan dan apa yang diambil, atau apa yang di store dan apa yang di put gitu. Apa yang di put dan apa yang di get. Sorry. Kalau di session namanya put ya, kalau untuk save gitu. Oke, saya di sini market suite dan ya sini kita lihat di bagian users. Nah, di sini tuh ada yang namanya data yang tadi kita buat. Nah, token itu biasanya disimpan di remember token. Cuman karena saya passing itu, jadi saya hanya bikin size token. Maka dari itu dia cuma ngelempar ke kita aja, nggak simpan di database. Tapi ini masih bisa dipakai kok. Nih, kita bisa lihat di sini. Kita akan login sebagai dia. Oh ya, login saya, Postman saya itu nggak pakai Postman asli, jadi saya pakai extension dari Chrome, namanya Postman. Jadi, maka dari itu ada beberapa yang nggak bisa dijalanin gitu, kayak tes ini ternyata nggak bisa. Tadi saya bikin requestnya, jadi ya harus saya set satu sih, agak ribet juga, tapi ya nggak apa-apa. On authorized, coba kita login lagi. Kita login ya, bukan kita password. Sorry. Tadi udah login ya, register itu auto login, mohon maaf. Jadi saat saya kesini tapi nggak pakai bearer, misalnya banyak saya kosongin, terus saya akan unauthorized. Tapi kalau saya adain bearernya, maka dia akan muncul datanya. Nah, untuk login dan sebagainya mungkin udah biasa dan nggak perlu saya jelasin secara menyeluruh juga, karena memang di setiap API pasti ada login dong. Nah, mungkin nggak gitu. Ya intinya kalau login di API itu pakai token gitu. Oke, dan di sini ada format yang saya pakai untuk API sendiri. Simpelnya di sini kita punya status code, ada message, dan juga ada data. Datanya ini berisi paginate. Nah, kenapa saya bikin status code di sini? Karena kan memang udah ada kan status dari sini kan. Nah, itu karena gini, kalau kita develop di mobile atau di platform lain, iOS dan sebagainya, itu bakal kerasa. Kenapa kerasa? Karena si status ini biasanya diambil saat kita nge-fetching. Jadi kita nge-fetching itu try and catch. Untuk kalau 200, misalkan 200 sama tapi validate kan, misalkan validation, dia bisa juga 200 kan, dia masuk cuman enggak error di validationnya. Bisa jadi kita nge-returnnya 200, dan ini buat if-nya, buat dimasukin ke if-nya di mobile tersebut. Jadi kita bisa tahu dia tuh sebenarnya error apa gitu, kita bisa define di situ. Ya intinya ini kalau status code yang ada di sini sebenarnya buat tambahan biar gampang di condition di mobile dan sebagainya gitu. Nah juga untuk data ini kenapa di paginate, ya harusnya udah tahu sih, karena memang kalau data banyak nggak mungkin kita load semua. Misalnya datanya 1000, nggak mungkin kita load 1000-nya, kita pasti bikin per page berapa biar nggak overload dalam ngeload gitu. Oke. Ini ya simple lah, kayak order pun biasa. Kita akan bikin order, kita coba. Kita
akan bikin order. Dan mohon maaf juga, ini authorization-nya kita pasang manual karena tadi prerequisite-nya nggak bisa. Saya harus pasang pakai Postman asli. Data order has been created. Kita lihat di situ apakah nambah. Nambah. Sebenarnya CRUD di API dan CRUD di biasa itu nggak terlalu beda, karena ya sama-sama gitu, cuman bedanya adalah response mungkin. Nah, jadi kalau misalkan saya hilangin order CRUD-nya juga, di sini dia bakal ada return response. Oh, nggak ada. Oke, saya cukup terkejut ya. Apakah saya belum menambahkan? Oh iya, saya menambahkan. Wait a minute. Kita tambahin aja langsung. Cos gitu. Dan kita akan pasang. Nah, dia itu muncul. Sama sebenarnya, sama kayak yang tadi. Bedanya kalau yang tadi mungkin tadi direct back with, kalau yang ini langsung respon JSON aja gitu. Oke. Untuk update kita coba aja langsung satu untuk update ID 6 ID 6 dan bannernya ini kita akan pasang juga biar token ini kita pasang di sini. Dan ini jadi 3.000 ya, data order has been updated. Kita lihat lagi di sini. Cos. Ya, udah berubah kan. Kalau kita delete nya 6 ke 76, maka dia juga bakal berubah, bakal kehapus. Nah, seperti itulah untuk CRUD di orders. Untuk di item ya mungkin sama aja kayak yang tadi. Kita lihat items dan seperti ini. Untuk create juga mungkin sama, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini ada beberapa error. Oke. Oh, order ID-nya enggak, ini ya, salah. Order ID-nya harusnya 5. Sorry. Nah, ini juga error kayak gini sebenarnya nggak boleh. Jadi kita akan pakai respon aja. Kita sekalian nge-KIKC gitu ya. Oh ya, di programming juga ada yang namanya KIKC. Jadi kalian ngecek dan kalian benerin itu error supaya error yang kalian ciptakan di backend ataupun di sistem gak bakal berdampak yang lain begitu. Oke, simpel sih kalau ini ya, kita cuma kasih tahu aja bahwa dia ordernya harus sama gitu. Jadi kalau di ini bukan di API ya. Oke, kalau di sini kita akan kedatangan begini. If kita if kalau misalkan order where order sorry di item harus di item. Nah, kalau misalkan order where order ID $request order ID first kita taruh is null. Kalau misalkan dia nggak ditemukan atau dia nggak ada recordnya, maka respon data tidak ditemukan gitu. Itu error handling juga sama. Oke. Nah, seperti itu. Kita cek satu-satu dan order. Order. Misalkan kita ganti di sini jadi 1 ya, kita biar tahu kalau error dia gimana. Tunggu, order ID nowhere clause katanya nggak ketemu. Oh iya, karena memang bukan order ID. Mohon maaf. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau dia ketemu otomatis dia update, kalau nggak ketemu dia akan respon kayak tadi. Gitulah. Untuk update dan lainnya juga sama seperti itu, ada error handling dan ada actionnya gitu. Oke, apalagi ya mungkin yang kurang implementasi error handling mungkin sudah. Pattern MPC juga sudah saya buat. Oh iya, untuk search ya,
search ini biasanya kalau saya buat di indeksnya langsung. Jadi gini, kalau misalkan di sini ada filter di API sini, mungkin order aja di order sini kayak ada filter gini, kita akan search berdasarkan name aja. If langsung kita buat secara live code aja, karena memang saya pengen nunjukin juga bahwa ngodingnya itu seperti apa biar kelihatan gitu dari kalian. Jadi kalau misalkan conditionnya adalah dia punya filter, kalau dia punya parameter kita namanya filter, maka kita akan filter dia secara seperti ini. Oke, di sini kurang dolar ya. Kita akan langsung aja order code like kebanyakan persen. Nah ini namanya adalah apa ya, saya lupa juga namanya. Wildcard ya, namanya wildcard. Get filter. Wildcard ini ya digunakan kalau di bahasa SQL atau di query itu buat dia kalau misalkan wildcardnya di belakang berarti yang sama di kalau misalkan di sini berarti dia ngelihatnya dari ujung ke tengah gitu. Misalkan di belakang dia dari depan ke tengah. Kalau dua-duanya berarti dia ngambil yang sama dari kedua belah arah gitu. Kita coba aja langsung. Karena ini misalkan K2, kita pasang K2 filter K2 sama masuk. Ini untuk carian, tapi kalau K2 3 ya nggak akan muncul. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan search. Begitu pula untuk item ya tinggal kita tambahin dan seterusnya ya, itu mungkin gampang. Nah, apalagi ya, tes API tadi udah sekaligus kita fix gitu. Dan crew tadi udah berjalan dengan baik. Oh ya, untuk ininya sendiri saya pakai Bootstrap 5 dari CodePen, ada CodePen. Kalian bisa lihat aja. Bisa, karena memang untuk membuat dashboard itu kayak mungkin lebih baik pakai sih, lebih baik yang pakai yang udah ada, kecuali memang kalau kalian mau bikin project atau sebagainya. Itu kalau untuk tes ya pakai yang udah ada aja. Ya, untuk spesifikasinya ini ada Laravel, ini tuh pakai Laravel 8, dan tadi seperti yang saya bilang API outnya pakai Sanctum, dan out biasanya pakai Mirror. Sebenarnya bisa bikin sendiri juga. Nah, selain Mirror ya ada juga kayak Jetstream, cuman kalau Jetstream itu dia guarded, dia kayak anonymous gitu, nggak kelihatan lah, jadi nggak bisa kita edit, nggak enak. Nah ya mungkin seperti itu aja. Kita lihat udah berapa menit ini. Oh udah 33 menit, mohon maaf nih dia agak lama. Dan ya seperti itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan thank you. See you in the next time. Keep coding and stay awesome. Thank you.